Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak di channel Muhyiddin Online Class. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Bagi teman-teman yang ingin mereview lagi materinya, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk link videonya udah kakak taruh di deskripsi di bawah. Nah, untuk pembahasan kali ini kakak akan mengupas tentang fungsi rasional atau asimtot dari fungsi rasional yang terdiri dari asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Sebelum memahami materi yang kita bahas kali ini, ada materi prasyarat yang harus teman-teman kuasai terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mempelajari materi kali ini, yaitu yang pertama, cara memfaktorkan persamaan polinomial. Yang kedua yaitu pembagian polinomial, dan yang ketiga yaitu limit tak hingga. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke definisi dari fungsi rasional, di sini misalkan kita punya grafik fungsi dari y sama dengan 2 per x min 5, di mana nilai dari x tidak boleh sama dengan 5. Apabila fungsi ini kita gambarkan menjadi seperti ini, lalu bagaimana sih cara mencari asimtot datarnya, dan bagaimana pula cara untuk mencari asimtot tegaknya? Oke, terus simak ya untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan mengupas tentang definisi dari fungsi rasional. Untuk bentuk umum dari fungsi rasional itu seperti ini teman-teman. Fx sama dengan px per qx, di mana nilai dari qx itu tidak boleh sama dengan 0. Fungsi ini berupa rasio dari dua fungsi polinomial. Jadi seperti bilangan rasional pada umumnya, ada pembilang juga ada penyebutnya. Bedanya nanti di sini terdapat variabelnya. Contoh, di sini ada fx sama dengan 2x plus 1 per x min 5. Juga ada fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 per 2x min 5. Nah, di sini dari pembilang dan penyebutnya sama-sama terdapat variabel x-nya. Nah, fungsi ini nih yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian, apa sih yang dinamakan asimtot itu? Karena istilah dari asimtot itu tidak lepas dari pembahasan fungsi rasional. Jadi asimtot itu adalah garis yang terus didekati oleh kurva, dalam artian garis lengkung sampai jauh tak hingga. Contohnya, nah misalkan ini kurvanya atau garis lengkungnya. Asimtot itu garis yang mendekati kurva ini dan terus-menerus didekati. Nah, ini adalah asimtotnya. Ini disebut asimtot datar atau horizontal. Jadi kalau kurvanya kita perpanjang ke kanan dan asimtotnya juga kita perpanjang ke kanan, maka akan terus-menerus mendekat. Dan inilah yang disebut asimtot. Contoh lagi, misalnya kurvanya seperti ini. Nah, terus untuk asimtotnya yang mana? Nah, ini asimtotnya. Jadi garis yang mendekati kurvanya. Ini disebut asimtot tegak atau vertikal. Kemudian contoh lagi, misalkan kurvanya seperti ini. Asimtotnya yang mana? Untuk asimtotnya sebelah sini. Ini disebut asimtot miring. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan asimtot datar, bagaimana cara menentukan asimtot tegak dan miring dari fungsi rasional. Sekarang mari kita bahas cara untuk menentukan asimtot tegak dari fungsi rasional. Nah, misalkan kurvanya seperti ini, maka untuk asimtot tegaknya itu seperti ini, seperti yang sudah kakak tampilkan tadi di awal. Untuk persamaannya itu x sama dengan k, dengan k adalah bilangan real. Coba teman-teman perhatikan, untuk nilai y-nya ini cuma 1. Misalkan x sama dengan 2, atau x sama dengan 3, atau x berapapun, untuk y-nya itu bernilai tak hingga. Misalnya nih, y sama dengan 1 itu memenuhi. Misalkan y sama dengan 2 itu juga memenuhi. Artinya
untuk satu nilai X itu tidak bisa terdefinisikan atau tidak bisa ditentukan. Jadi untuk fungsi rasional Y sama dengan fx per Gx, kita cari apakah yang menyebabkan dari nilai Y-nya ini tidak bisa didefinisikan. Ingat, kalau nilai pecahan itu tidak terdefinisi kalau pembaginya itu bernilai 0. Jadi untuk fungsi Y sama dengan fx per Gx memiliki asimtot tegak X sama dengan K jika GK itu sama dengan 0 dan fx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi teman-teman cari yang menyebabkan penyebutnya ini bernilai 0. Karena itu yang menyebabkan nilai Y ini tidak bisa didefinisikan. Tapi dengan syarat nilai K tersebut bukan yang menyebabkan pembilangnya ini bernilai 0. Karena nanti kalau 0 per 0 itu tidak tentu. Jadi intinya untuk menentukan asimtot tegak kita cari yang menyebabkan pembuat 0 dari penyebut. Selanjutnya kita beralih ke contoh. Tentukan asimtot tegak dari fungsi Y sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Untuk mencari asimtot tegak dari fungsi ini, kita cari nilai yang menyebabkan dari penyebutnya ini bernilai 0. Untuk mempermudah, kita faktorkan terlebih dahulu. Kita terus ulang lagi. Y sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Untuk yang pertama kita faktorkan yang atas atau pembilangnya. Di sini kita cari dua angka yang apabila nanti dijumlahkan hasilnya min 5 dan apabila dikalikan hasilnya min 6. Nah, di sini kita menemukan min 6 dan 1 sehingga bisa kita tulis x min 6 dan x plus 1. Terus untuk penyebutnya kita faktorkan sama. Kita cari dua angka yang apabila dijumlahkan hasilnya min 3 dan apabila dikalikan hasilnya min 4. Kita di sini menemukan angka min 4 dan 1. Sehingga bisa kita tulis x min 4 dan x plus 1. Nah, di sini ada yang bisa kita coret yaitu x plus 1. Jadi ini bisa kita coret sehingga kita menemukan Y sama dengan x min 6 per x min 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai yang mengakibatkan dari penyebutnya ini bernilai 0. Jadi bisa kita tulis x min 4 sama dengan 0, di mana x sama dengan 4. Nah, inilah yang dinamakan asimtot tegak. Jadi asimtot tegak dari fungsi Y itu adalah x sama dengan 4, atau di mana x nya diganti 4, nanti untuk penyebutnya bernilai 0. Sekarang kita bahas cara menentukan asimtot datar. Di sini misalkan kurvanya seperti ini, maka untuk asimtotnya seperti ini. Dia garis lurus horizontal. Nanti persamaannya itu Y sama dengan K. Coba kita perhatikan di sini nilai Y yang memenuhi cuma satu nilai saja. Tapi nilai X yang memenuhi itu misalkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 atau X berapapun. Bahkan nilai Y-nya ini tidak hanya bilangan bulat saja. Di sini memenuhi semuanya. Jadi nilai X yang memenuhi itu mendekati tak hingga, banyak sekali. Jadi fungsi Y sama dengan fx itu memiliki asimtot datar Y sama dengan K jika. Nah, di sini kita menggunakan konsep limit tak hingga. Limit fx di mana X mendekati tak hingga itu sama dengan K. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh saja. Tentukan asimtot datar dari fungsi Y sama dengan 4x kuadrat min 5x min 6 per 2x kuadrat min 3x min 4. Nah, untuk mencari asimtot datar dari fungsi ini, kita gunakan konsep limit tak hingga. Jadi bisa kita tulis lagi untuk fungsinya, kita masukkan ke limit tak hingga. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 4x kuadrat min 5x min 6 per 2x kuadrat min 3x min 4. Nah, untuk cara mudah mencari nilai dari limit tak hingga, kita fokus ke pangkat tertinggi dari setiap pembilang dan penyebut. Nanti apabila pangkat tertinggi dari pembilang atau yang di atas itu lebih besar daripada pangkat tertinggi yang ada di bawah atau penyebut, nanti pasti nilainya adalah tak hingga. Selanjutnya nanti apabila pangkat tertinggi dari pembilang atau yang atas nanti lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang ada di bawah atau penyebut, nanti hasilnya pasti adalah
0. Tapi nanti apabila pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilangnya itu sama, nanti tinggal kita tulis koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini kan untuk pangkat tertingginya kan sama. Jadi tinggal kita tulis koefisiennya saja. Di sini untuk koefisien dari variabel tertinggi yaitu kan 4 dan 2. Jadi hasilnya adalah 4/2 yaitu 2. Nah, di sini kita menemukan Y sama dengan 2. Inilah yang dinamakan asintot datarnya. Sekarang mari kita bahas cara untuk menentukan asintot miring dari fungsi rasional. Di sini kita lihat fungsi Y sama dengan AX pangkat M, di mana M ini adalah nilai tertinggi atau pangkat tertinggi dari pembilang. Terus untuk BX pangkat N, di mana N ini adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Di sini memiliki asintot miring jika nilai dari M itu lebih besar dari N. Jadi gampangnya untuk mencari asintot miring itu kita lihat fungsinya. Jadi untuk asintot miring itu apabila pangkat tertinggi dari pembilang itu lebih besar atau lebih tinggi daripada pangkat tertinggi yang ada di bawah atau penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh. Di sini tentukan asintot miring dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1. Nah, untuk mencari asintot miring dari fungsi ini, kita menggunakan konsep pembagian polinomial. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis untuk 2x pangkat 3 min 3, nanti kita bagi dengan x kuadrat min 1. Caranya untuk ini, untuk pangkat tertingginya kita bagi dengan ini. 2x pangkat 3 kita bagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 2x. Nah, untuk 2x nanti kita kalikan dengan x kuadrat, itu sama dengan 2x pangkat 3. Terus untuk x 2x kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah min 2. Setelah itu ini kita kurangkan, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. Terus ini 0 dikurangi 2x, karena di sini kan untuk variabel x nya kan tidak ada, jadi nilainya adalah 0. 0 dikurangi min 2x itu sama dengan 2x. Terus min 3 dikurangi 0 sama dengan min 3. Nah, kita menemukan hasil dari pembagian ini adalah 2x. Terus ini adalah sisanya dan ini adalah pembaginya. Jadi bisa kita tuliskan untuk pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1 yaitu 2x plus, terus kita tulis untuk sisanya 2x min 3 per pembaginya tadi x kuadrat min 1. Terus untuk asintot miringnya yang mana? Jadi untuk asintot miringnya adalah 2x ini. Jadi Y sama dengan 2x. Nah, jadi untuk asintot miring dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1 adalah Y sama dengan 2x. Baiklah, mungkin untuk pembahasan kali ini yang berkaitan dengan fungsi rasional atau asintot dari fungsi rasional sudah cukup. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Seperti biasanya ya teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan soal kuis dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.